Hutan Pendidikan dan Penelitian HPP Barat Muara Kelly terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kawasan HPP ini memiliki luas 8.850,7 hektar dan merupakan zona khusus dalam penataan areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan Delta Mahakam. Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian HPP Barat Muara Kelly mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di sekitar hutan mangrove, serta pemanfaatan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit, karet, dan tambak, bahkan hingga terjadi degradasi lingkungan. Berdasarkan laporan Bapeda Kutai Kartanegara, di tahun 2010, kondisi hutan mangrove di kawasan HPP Barat Muara Kelly mengalami penurunan hingga 11,97% per tahunnya. Dalam 20 tahun terakhir, telah terjadi konversi hutan mangrove sebesar 80.000 hektar dan sekitar 67.000 diantaranya merupakan kawasan tambak. Selain kondisi lingkungan tersebut, terdapat permasalahan dalam komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan yang belum memadai, serta pengelolaan kawasan HPP yang belum maksimal pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang ini, maka disusun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana alur konflik pengelolaan HPP Barat Muara Kelly, yang kedua, siapa saja aktor yang terlibat dalam pengelolaan, serta bagaimana perannya, dan yang ketiga, bagaimana resolusi konflik dalam pengelolaan HPP Barat Muara Kelly. Pun alur kajian dalam penelitian ini di mana penelitian dilakukan di HPP Barat Muara Kelly yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian dengan jenis dan sumber data merupakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari penelitian terdahulu dan arsip lembaga terkait. Konflik berawal mula pada Oktober 2005 setelah Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan izin perkebunan sawit, pertambangan, dan pembangunan tambak udang kepada perusahaan swasta. Hal ini terjadi kembali di tahun 2009 dengan perusahaan yang sama, serta izin kepada perusahaan yang berbeda di tahun 2007. Pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi konflik dengan masyarakat Desa Saliki yang menuntut kejelasan kebun karet, serta pemanfaatan lahan kebun sawit pada kawasan HPP Barat Muara Kelly. Hal ini menyangkut keinginan masyarakat untuk memanfaatkan lahan guna berkebun tanaman keras di kawasan HPP sebagai bentuk program perhutanan sosial di tahun 2017. Pihak swasta melakukan proyek perkebunan kelapa sawit dan mendapatkan izin dari pemerintah, sedangkan pihak masyarakat sebagai penduduk melakukan kegiatan pemanfaatan tanpa izin atas dasar asumsi kepemilikan daerah tinggal. Pihak masyarakat memperjuangkan hak atas sumber daya lahan di daerahnya, sedangkan pihak pemerintah menganggap sumber daya tersebut merupakan kawasan hutan, di mana secara de jure merupakan state property yang close access. Adapun di tahun 2015, sudah dilakukan penyusunan rencana pengelolaan terkait pemanfaatan lahan hutan ini. Akan tetapi, upaya dalam pelaksanaannya masih belum efektif, sedangkan penguasaan dan aktivitas lahan di HPP Barat Muara Kelly semakin meningkat. Dalam pengelolaan HPP Barat Muara Kelly maupun penyelesaian konflik yang terjadi, terdapat berbagai aktor pemangku kepentingan yang terlibat yang terbagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya, pihak pemerintah pusat dan daerah sebagai pihak pengelola, pihak swasta yang mendapat manfaat ekonomi. Selain itu, terdapat pihak lembaga masyarakat yang terdiri atas kelompok nelayan budidaya, Asosiasi Petambak Anggana, dan forum kontak yang melakukan pembinaan dalam budidaya dan keseimbangan lingkungan, serta masyarakat lokal yang terdiri atas Desa Saliki, Handil Terusan, dan dalam resolusi penyelesaian konflik di HPP Barat Muara Kelly dilakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kelembagaan dengan memperkuat kebijakan terkait legalitas kegiatan pengelolaan lahan, serta melalui penegakan hukum, dan pendekatan pemberdayaan dengan membangun komunikasi dan koordinasi antar aktor, serta membangun kemitraan dengan kelompok tani hutan dengan kesepakatan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka terdapat 2 saran dalam penelitian selanjutnya. Yang pertama, perlu adanya kajian lebih lanjut terkait langkah prioritas resolusi konflik melalui pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan aktor terkait, dan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan seperti apa yang efisien dalam menangani konflik pengelolaan HPP Barat Muara Kelly.